Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Aquacultur Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Team Based Project Part 4 pada mata kuliah dasar-dasar genetika ikan dengan judul project DNA barcoding ikan. Jadi pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang DNA extraction dan amplification. Jadi apa itu DNA extraction dan apa itu amplification dan juga apa manfaatnya untuk project ini. Sebelum masuk ke lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu DNA barcoding. Jadi DNA barcoding itu adalah pendekatan standar untuk identifikasi tanaman, hewan dengan menggunakan sequence pendek atau hanya menggunakan sequence pendek dari DNA itu sendiri. Jadi DNA itu terdiri dari beberapa gen. Kemudian untuk DNA barcoding kita hanya menggunakan salah satu gen atau dua gen yang spesifik yang dapat membedakan antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Ini adalah DNA barcode pada hewan. Jadi pada hewan itu ada DNA-nya itu terdapat di DNA inti dan juga ada DNA mitokondria. Biasanya untuk DNA barcode akan menggunakan DNA yang ada pada DNA mitokondria karena gennya itu cenderung lebih pendek. Jadi kalau misalnya gennya pendek, itu akan lebih mudah untuk membaca secara keseluruhan. Kalau misalnya gennya pendek, nah, proses pengerjaannya pun akan lebih mudah. Jadi dengan gen yang segini sudah bisa membedakan antar spesies, maka pekerjaan itu dinilai lebih efektif. Syarat untuk DNA barcoding yang penting panjangnya melebihi dari 630 base pairs. Dan ini uh, untuk hewan sendiri, gen yang biasa digunakan atau universal adalah gen CL1 yang dapat membedakan antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Kemudian panjangnya itu melebihi dari 630 base pair dan itu sudah melebihi standar. Jadi uh, ide dari DNA barcoding ini adalah kita dapat menemukan satu atau beberapa gen yang secara spesifik, secara fokus dapat membedakan antara satu spesies dengan spesies yang lain sehingga gen tersebut dapat digunakan sebagai DNA barcode. DNA barcode itu digunakan untuk menemukan, mendeskripsikan, dan memahami biodiversitas dan juga menemukan yang spesies unknown atau spesies yang tidak diketahui sebelumnya. Bahkan spesies fosil pun dapat ditemukan dengan menggunakan DNA barcode ini. Kemudian ada DNA barcoding proses. Pertama itu adalah koleksi spesimen. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah koleksi spesimennya dulu. Setelah kita dapat spesimennya, kita proses tisunya. Bagaimana cara memproses tisunya? Yaitu diambil jaringan yang kemungkinan gen tersebut banyak. Misalnya ada mitokondria, kita pengen mengambil di DNA mitokondria. Mitokondria itu akan sangat banyak di jaringan-jaringan yang banyak bergerak atau organ-organ yang banyak bergerak karena mitokondria itu adalah powerhouse atau penghasil energi. Jadi di daerah-daerah yang banyak atau jaringan atau organ yang banyak bergerak itu akan banyak sekali DNA di sana, akan banyak sekali mitokondria di sana. Kalau banyak mitokondria diharapkan DNA-nya juga akan banyak. Kalau misalnya di ikan itu yang sering bergerak itu sirip-sirip. Jadi kita menggunakan sirip. Jadi kita ambillah siripnya. Itu yang disebut dengan processing tisu. Kemudian kita lakukan isolasi DNA. Apa itu isolasi DNA? Yaitu memisahkan antara jaringan dengan DNA-nya. Antara DNA dengan protein. Sehingga kita mendapatkan DNA saja. DNA apa? Ya DNA keseluruhan, tidak hanya mitokondria, DNA inti juga. Karena pada prinsipnya adalah mengambil DNA. Kemudian setelah dapat DNA inti atau murni DNA atau pure DNA, kita melakukan yang disebut dengan proses polymorphic chain reaction. Apa itu? Atau yang disebut dengan PCR. Apa itu PCR? Itu pengkopian, penggandaan, amplifikasi DNA target. Jadi hanya
kopi DNA target dengan jutaan kopi. Kenapa harus di DNA target yang di copy? Karena akan lebih mudah membacanya nanti di DNA sequencing. Kemudian bagaimana cara PCR tahu kalau itu adalah DNA targetnya, yaitu kita menggunakan yang namanya primers. Jadi kita menggunakan primers yang spesifik sehingga dapat mengcopy DNA target. Setelah dikopi jutaan kali, maka akan dibaca dengan menggunakan DNA sequencing sehingga hasilnya akan didapatkan hasil dari DNA barcoding ini. Terus kita masuk lagi nih ke DNA ekstraksi prosedur yang lebih spesifik. Yang pertama adalah DNA ekstraksi itu adalah cell lysis dan DNA purification. Cell lysis itu menghancurkan sel, kemudian DNA purification itu mendapatkan DNA. Prosedurnya bagaimana? Yang pertama kita melakukan lysis cell contents, jadi menghancurkan. Kemudian kita memasukkan buffer. Kemudian kita eh, DNA binding to filter, kemudian melakukan washing, dan ini adalah DNA-DNA-nya. Ini adalah protein-protein, lemak, dan lain-lain, sehingga kemudian kita spin dry sehingga kita mendapatkan DNA. Kemudian kita eh, masukkan elution buffer, kemudian kita mendapatkan DNA yang terpurifikasi. Terpurifikasi. Eh, ini adalah step DNA ekstraksi. Kemudian ada 3 basic step dari DNA ekstraksi. Yang pertama adalah cell lysis. Cell lysis itu yaitu menghancurkan sel, breaking the cell membranes atau cell walls-nya menggunakan lysis buffer dan beberapa bahan yang lainnya. Kemudian kita removing proteinnya. Jadi setelah dihancurkan, kita membuang protein dan lain-lain. Removing protein dengan menggunakan protease. Kemudian kita centrifuge sehingga mereka terpisah. Kemudian kita melakukan DNA purification, yaitu melakukan pencucian, kemudian mengeringkan pelet, kemudian dapatlah DNA keseluruhan, DNA murni atau DNA keseluruhan. Kemudian ini adalah amplifikasi prosedur. Jadi dalam proses PCR kita mengenal ada yang disebut dengan primers, kemudian nucleotides, kemudian uh, enzim polimerase, kemudian kita masukkan ke dalam uh, tub tadi, kemudian kita melakukan PCR. PCR itu dengan menyeting beberapa suhu. Yang pertama yang disebut dengan suhu denaturasi. Biasanya suhu denaturasi atau pemisahan DNA ini uh, di sekitar 95 derajat Celcius. Sehingga double helix dari DNA itu akan berpisah menjadi single strands. Kemudian ada yang disebut dengan proses annealing. Annealing itu jadi primers itu akan binding dengan DNA targetnya. Nah, inilah yang menandakan di mana pengkopian harus dimulai, yaitu dengan menggunakan prinsip annealing. Suhu yang digunakan pada saat annealing adalah 55 sampai 65 derajat Celcius. Kemudian ada yang disebut dengan extension. Extension yaitu enzim polimerase akan bekerja untuk uh, merakit DNA sehingga menjadi double helix lagi. Kemudian suhu untuk extension ini adalah 72 derajat Celcius. Dan proses ini akan dilakukan berulang-berulang kali sehingga mendapatkan target DNA target yang maksimal atau jumlah yang maksimal. Ini adalah DNA target yang dibutuhkan atau yang disebut dengan kalau kita menggunakan CO1, ini adalah cytochrome C oksidase subunit 1 atau yang disebut dengan CO1 dan ini adalah DNA targetnya dan ini adalah DNA yang bukan atau non target.
Berapa kopi yang akan dilakukan? Yaitu kita menggunakan sekian cycle, kemudian kita mengcopy DNA, kemudian kita akan mendapatkan fragmennya sekian hingga jutaan. Jadi ini adalah uh, kopian target DNA-nya. Dengan cycle 30 kita mendapatkan hampir 1 miliar kopi DNA target. Hanya dengan uh, membutuhkan waktu 4 jam saja. Itu adalah fungsi dari PCR atau polymerase chain reaction. Selanjutnya, kita akan melakukan proses yang disebut dengan sequencing. Prosedur sequencing. Prosedur sequencing ada yang paling terkenal adalah Sanger sequencing. Jadi PCR yang sudah di-copy tersebut akan dibaca urutan nucleotide basisnya. Ini adalah hasil dari Sanger sequences. Ini adalah uh, hasilnya ada urutannya A, A, T, C, A. Kemudian ini peak-nya bagus, jadi peak yang bagus itu adalah peak-nya single. Jadi kalau misalnya peak-nya banyak-banyak di sini itu disebut dengan noise atau sulit untuk dibaca. Ini adalah hasil DNA barcoding yang sudah di sequencing dan ini adalah barcode DNA. Kalau misalnya barcode makanan garis-garis seperti tapi kalau barcode DNA seperti ini. Urutan dari timin, sitosin, guanin dan adenin. Kemudian, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan DNA barcoding ini? Masuk ke aplikasi yang disebut dengan bioinformatika. Jadi, kita dapat mengolah DNA barcoding untuk identifikasi spesies, pembuatan pohon filogenetik, melihat jarak genetik, hingga struktur populasi secara genetik. Ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.